Oke, selanjutnya ini yang bukti tak langsung ya. Jadi kita masuk ke bagian bukti tak langsung. Seperti yang tadi saya sebutkan, bukti tak langsung itu ada dua jenis kan, bisa menggunakan kontraposisi, bisa juga menggunakan kontradiksi. Ingat, untuk yang kontraposisi hanya bisa digunakan ketika teoremanya itu secara struktural utama, secara bentuk utama tadi ya kayak tadi sudah disebutin, secara struktural utama dia berbentuk implikasi, karena kalau bukan implikasi kita tidak bisa mencari kontraposisinya gitu ya. Masih ingat kan bentuknya kontraposisi itu? Kalau saya punya implikasinya bunyinya P maka Q, kontraposisinya adalah tukar tempat dan juga dinegasikan. Jadi negasi Q maka negasi P. Dua hal ini mereka sifatnya ekuivalen. Jadi kalau misalkan kita mau membuktikan dengan implikasi tapi menggunakan bukti langsung itu terlalu rumit, karena kan jalannya dari belakang ke depan gini ya, dari kiri ke kanan. Kadang ada yang memang kalimatnya agak rumit, maka bisa kita gunakan teknik yang lainnya, yaitu dengan membalik dulu. Yang kita buktikan berangkat dari negasi Q, kemudian berjalan menuju ke negasi P gitu. Jadi kadang memang ada kalimat yang tidak bisa menggunakan pola konstruksi langsung gitu ya, diubah dulu. Nanti kalau misalkan kalimat kontraposisi ini terbukti benar, atau misalkan dari kita jalan dari negasi Q dibongkar, kemudian kita sampai pada negasi P, berarti kan terbukti benar. Maka kalau kontraposisinya benar, otomatis implikasinya juga bernilai benar atau valid, karena memang kedua kalimat ini nilainya ekuivalen gitu ya. Gitu. Sekali lagi harus diingat bahwa metode kontraposisi ini hanya dapat digunakan untuk kalimat yang berbentuk implikasi. Contoh pembuktian tak langsung dengan menggunakan kontraposisi. Misal saya punya kalimat seperti ini. Untuk X elemen bilangan bulat, jika X kuadrat adalah bilangan ganjil, maka X adalah bilangan ganjil. Nah, pola pembuktiannya seharusnya, kalau kita pakai kalimat ini ya, seharusnya berangkat dari menunjukkan bahwa X kuadrat adalah bilangan ganjil, kemudian diarahkan sampai ke X-nya adalah bilangan ganjil gitu kan. Berarti modal yang kita miliki adalah X kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi berangkatnya kan dari yang depan. Jadi modalnya yang depan, kemudian tujuannya yang belakang ini. Nah, karena modal yang kita miliki adalah X kuadrat bilangan ganjil, berarti X kuadrat dapat dituliskan sebagai 2A plus 1. Ini menurut definisi bilangan ganjil gitu ya. Bisa plus 1, bisa min 1, sama aja. Kadang buku beda-beda. Saya pakai yang plus 1. Untuk suatu A elemen bilangan bulat juga. Ini definisi ya, teori bilangan. Selanjutnya kita harus mengarahkan supaya kita bisa memperoleh X adalah bilangan ganjil, dan itu nampaknya agak sulit karena untuk menunjukkan bahwa X bilangan ganjil berarti X-nya itu harus bisa ditulis dalam bentuk 2B plus 1 sesuai definisi lagi kan. Saya pakai angka yang variabel yang beda, tadi pakai A, sekarang pakai B supaya menunjukkan bahwa ini bilangannya beda. Kalau tadi kan X kuadrat, kalau ini X gitu untuk suatu B elemen Z. Sedangkan modal awal kita adalah ini. Modal awal kita ini kan yang biasanya dibongkar-bongkar gitu kan, sampai nanti menuju ke apa yang dimaksudkan gitulah. Ini kalau kita bongkar modalnya X kuadrat sama dengan 2A plus 1. X yang bisa dibongkar apa ya? X kuadrat berarti kan X kali X sama dengan 2A plus 1. Terus gimana? Nggak ada kelanjutannya kan gitu, kayak ya udah macet gitu. Bagaimana caranya kita dari sini kemudian menuju ke X sama dengan 2B plus 1? Kan nggak ada gitu, apa yang mau dicoret, apa yang mau disubstitusikan, apa yang mau kan nggak ada gitu, sehingga tidak dapat dibuktikan secara langsung kalau dari kiri ke kanan. Berarti harus diakali, salah satunya pakai metode bukti tak langsung jenis kontraposisi. Coba sekarang kalau gitu kalimatnya kita kerjakan menggunakan kontraposisi. Kalimat soalnya seperti ini ya, kalimat aslinya. Nah, untuk membuktikan dengan kontraposisi berarti sekarang pertama kita tuliskan dulu bunyi kontraposisinya seperti apa. Karena jika maka ya berarti kita balik, jika X adalah bilangan genap gitu. Ingat ini ya,
tukar tempat dan dinegasikan. Berarti ini sekarang ada di depan. Berarti negasinya adalah X adalah bilangan ganjil, karena memang ganjil itu lawannya otomatis pasti genap. Kalau positif lawannya belum negatif, karena ada 0 yang harus terlibat. Jadi positif itu lawannya adalah tak positif. Isinya 0 dan negatif. Begitu juga dengan bilangan negatif. Lawannya negatif apa? Bukan positif. Lawannya negatif adalah tak negatif, yaitu terdiri atas 0 dan bilangan positif. Gitu, ada 0-nya yang nyangkut. Tapi kalau genap ganjil itu langsung pasti lawannya ganjil genap, lawannya genap ganjil, karena 0 masuk di bilangan genap. Jika X adalah bilangan genap, maka X kuadrat adalah bilangan genap. Ini bunyi kontraposisinya. Gitu. Selanjutnya berarti kita membongkar modal yang kita miliki. Nah, sekarang dari kalimat ini berarti kita berangkatnya dari sini ke sini, kiri ke kanan, ya kan? Yaitu X adalah bilangan genap. Baru kemudian nanti akan diarahkan menuju X kuadrat adalah bilangan genap. Sekali lagi kita pakai definisi bilangan genap yang ada di teori bilangan. Kalau mau menunjukkan bahwa X adalah bilangan genap, berarti X itu dapat dituliskan sebagai X sama dengan 2 kali A. Untuk suatu A elemen Z, atau dengan kata lain, dengan bahasa lain, kalau X itu bilangan genap berarti dia adalah kelipatan 2 gitu, ya kan? Seperti itu. Selanjutnya kita mengarahkan nanti ke X kuadrat adalah bilangan genap. Bagaimana cara mengarahkannya? Ya, dari modal kita X sama dengan 2A untuk suatu elemen Z. Kalau kita mau memperoleh X kuadrat, berarti kan kita tinggal mensubstitusikan X yang tadi sudah kita punya, yaitu 2A dikali 2A kan, berarti X kuadrat kan X kali X, berarti 2A kali 2A, hasilnya adalah 4A kuadrat. Dan 4A kuadrat ini saya juga bisa ubah penulisannya ke dalam bentuk yang lain, yaitu ini 2A 2 dikali 2A kuadrat, kan sama nilainya, ya kan? Tujuan kita membongkar ini adalah untuk bisa menunjukkan bahwa si X kuadrat itu bisa dituliskan dalam bentuk 2 kali sesuatu gitu. Tujuannya itu kan untuk menunjukkan bahwa X kuadrat bilangan genap, maka X kuadrat ini harus bisa dituliskan sebagai 2 kali sesuatu gitu loh, ya kan? 2 kali sesuatu. Nah, karena ini sudah 2 kali 2A kuadrat, berarti misalkan 2A kuadrat ini saya misalkan menjadi B, jadi saya tulis dalam bentuk yang lain, kan tetap boleh ya, tetap boleh. Yang penting kan tetap dia nilainya adalah 2 kali sesuatu. Jadi B-nya adalah 2 kali A pangkat 2. Berarti kan sekarang X kuadrat itu sudah bisa dituliskan menjadi 2 kali sesuatu, maka dia memenuhi definisinya bilangan genap, dimana B-nya itu elemen Z. Kok bisa menjamin bahwa B-nya ini elemen Z? Karena B tadi diperoleh dari 2A kuadrat. Lah, A-nya tadi sudah dijamin A-nya elemen Z. A dikuadratkan tetap Z, tetap elemen bilangan bulat, tetap Z gitu kan. Dikalikan 2 tetap bilangan bulat. Jadi ini terjamin. Maka kalau misalkan ini saya ganti simbolnya menjadi variabel B, berarti X kuadrat dapat dituliskan menjadi 2 kali B untuk suatu B elemen Z. Berarti kalimat ini sudah memenuhi definisi bilangan genap, sehingga terbukti X kuadratnya adalah bilangan genap. Berarti kontraposisinya sudah terbukti benar gitu. Jadi terbukti bahwa kalimat kontraposisi bernilai benar. Disimpulkan bahwa pernyataan awal benar. Pernyataan awal yang mana? Ini. Nah, ini contohnya seperti itu. Kalau kita kerjakan langsung pakai bukti konstruksi langsung, kalimat di awal ini sulit. Tapi ketika diganti dengan menggunakan kontraposisinya, ternyata proses menjalaninya lebih mudah gitu, lebih mudah karena tinggal menyesuaikan, memasukkan. Tapi sekali lagi juga kita tidak mungkin bisa melakukan proses ini kalau kita tidak memahami definisinya bilangan genap itu apa, bagaimana cara menuliskan bilangan genap, bagaimana definisinya itu dimasukkan ke sini. Ini juga tidak bisa dilakukan kalau kita tidak memang paham struktur awalnya gitu ya. Jadi tujuannya kemana? Ingat, modalnya ini. Tujuannya adalah X kuadrat harus bisa ditunjukkan bahwa dia X kuadrat bilangan genap, berarti X kuadrat sama dengan 2 kali sesuatu. Nah, selama yang kita utak-utak bisa menjadi 2 kali sesuatu, berarti sudah benar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang tadi ini, yang di halaman ini kan merupakan suatu oret-oretan.
Jadi ini adalah pola berpikirnya, boleh oret-oretan. Ini tadi saya jelasin poin per poin seperti ini karena ini oret-oretannya aja. Lengkapnya, nah lengkapnya seperti ini. Kalau dituliskan dalam bentuk formal, jadi sudah formalnya banget, maka penulisan resminya seperti ini, jawab. Nah, karena kita menggunakan strategi menggunakan metode kontraposisi, saya tulis dulu di awal. Jadi pembaca itu memahami, ini loh, yang mau dibuktikan itu dia tidak bisa pakai metode langsung. Si penjawab ini menggunakan metode kontraposisi. Jadi saya tulis, akan dibuktikan dengan menggunakan metode kontraposisi. Gitu, jelas ya. Yakni, berarti kita tuliskan dulu kalimat kontraposisinya. Jika X adalah bilangan genap, maka X kuadrat adalah bilangan genap. Jadi sekarang pembaca sudah bisa fokus ke kalimat yang ini, karena kita sudah men-switch fokusnya, mengganti ke kalimat kontraposisinya. Terus, karena ini universal, seperti biasa, ambil sebarang X bilangan genap. Karena bendanya di sini adalah X. Jadi, ambil sebarang X bilangan genap, berarti X dapat dituliskan sebagai X sama dengan 2A untuk suatu A elemen Z. Jadi, bagian ini teori bilangan ya. Terus, kita mulai konstruksinya. Perhatikan bahwa, jadi kalau sudah muncul kata perhatikan bahwa, berarti itu sudah mulai meramu kasarnya ya, menyusun gitu. X sama dengan 2A untuk suatu A elemen Z, ini sudah diketahui. Terus X kuadrat berarti X kali X sama dengan ini tadi seret, sama dengan 2A kuadrat sama dengan 2B. Ini boleh dituliskan ke bawah, tapi karena singkat-singkat saya tulis ke samping supaya besar tampilannya. Dengan B sama dengan 2A kuadrat untuk suatu 2A kuadrat elemen Z. Bagian ini, bagian yang ini ya, bagian ini terus tetap ditulis di sampingnya. Kenapa? Karena memang ini adalah urutan, ini adalah satu penulisan formal. Jadi ya semuanya harus tertulis seperti definisi formalnya gitu untuk suatu 2 kali A elemen Z. Ini penjamin. Kalau nggak ditulis bukan berarti salah, tapi artinya penjaminnya jadi kurang gitu. Nah, karena sudah ini, karena diperoleh X kuadrat sama dengan 2B untuk suatu B elemen Z, maka terbukti X kuadrat adalah bilangan genap. Kalau Anda berhenti sampai di sini saja, karena diperoleh X kuadrat sama dengan 2B gitu ya, tanpa kalimat yang belakang ini, terus lalu Anda langsung tulis terbukti X kuadrat adalah bilangan genap, bukan salah, tapi kurang lengkap. Karena memang ini yang belakang ini adalah sebagai penjaminnya gitu, sebagai penjaminnya, atributnya yang tidak boleh dihilangkan gitu. Memang sudah sesuai dengan definisinya, 2 kali sesuatu untuk sesuatu itu elemen bilangan bulat, itu sesuai dengan definisi, jadi harus tetap diikutkan embel-embelnya ya. Terbukti bahwa kalimat kontraposisi benar-benar, berarti disimpulkan bahwa pernyataan awal benar. Pernyataan awal ini kalau mau lebih lengkap bisa diganti dengan yang di atas ini, di copy paste. Nah, seret ini semua ini bisa di copy paste ke bawah sini supaya lebih jelas. Disimpulkan bahwa pernyataan untuk X elemen Z, jika X kuadrat adalah bilangan ganjil, maka X adalah bilangan ganjil bernilai benar gitu. Kalau mau lebih lengkap supaya lebih pas kesimpulannya gitu ya. Ini untuk yang kontraposisi. Sekarang kita geser sedikit ke bukti dengan kontradiksi. Masih ingat ya, dulu kontradiksi itu adalah kalimat yang semuanya bernilai salah. Kalau dalam pembuktian berarti kita bisa terjemahkan maknanya kontradiksi adalah pertentangan. Jadi ketika kita melakukan pembuktian dengan metode kontradiksi, kita membuat dulu pertentangan dari kalimat yang akan dibuktikan. Jadi kita andaikan berlaku sebaliknya gitu. Nanti pasti akan muncul yang nggak sesuai itu di situ. Gitu. Misal kita ubah sementara kalimat yang akan dibuktikan dalam bentuk kebalikannya. Nah, ini kita sebut sebagai proses pengandaian. Kalau di buku-buku berarti diandaikan gitu. Biasanya diawali dengan kata andaikan gitu. Kemudian kita lanjutkan proses pembuktian menggunakan kalimat kontradiksi tersebut. Namun pada perjalanannya nanti akan ditemukan suatu pertentangan. Jadi pengandaian yang kita lakukan salah gitu, macet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang benar adalah kalimat yang awal, yang pertama kalimat yang akan dibuktikan itu gitu. Nah, catatannya untuk menggunakan metode kontradiksi tidak harus kalimatnya berupa implikasi. Kalimat biasa bisa kita buktikan dengan kontradiksi, nggak harus berbentuk implikasi gitu ya. Contoh ini tadi yang ada di awal yang sama kayak pertemuan ke-11.
Buktikan bahwa ada X, di mana X kuadrat sama dengan min 5 adalah pernyataan salah. Ya kan? Buktikan bahwa bla 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 ini adalah pernyataan salah. Berarti kita andaikan benar gitu, karena mau kita buktikan dengan kontradiksi. Kalau pembuktian yang seharusnya, berarti kan kita tinggal ambil atau pilih bilangan yang memenuhi kejadian yang diminta. Terus kita tunjukkan bahwa unsur atau benda atau bilangan yang kita pilih tadi memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ada kan. Prosesnya selesai. Nah, tapi kalau pembuktian dengan kontradiksi, karena kalimatnya bernilai salah, berarti kan sebenarnya tidak ada gitu kan yang memenuhi. Maka untuk pembuktiannya kita awali dengan berandai-andai sebaliknya. Jadi ini kan katanya tadi kan bahwa kalimat ini adalah pernyataan salah. Sekarang kita andaikan sebaliknya. Kita andaikan bahwa bla 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 ini bernilai benar. Kalau diandaikan bahwa ini benar, berarti kan kita sedang berandai-andai ada loh bilangan yang memenuhi ini, yaitu dikuadratkan hasilnya adalah min 5 gitu kan. Berandai-andai aja gitu. Berandai-andai ada X bilangan real yang memenuhi X kuadrat sama dengan min 5. Berarti modal yang kita miliki X kuadrat sama dengan min 5. Artinya X sama dengan akar min 5. Namun kita tahu bahwa akar min 5 adalah bilangan imajiner, bukan bilangan real. Nah, ini terjadi pertentangan. Karena dari awal kita ngomongnya ada kok X bilangan real yang memenuhi ini, padahal akar min 5 bukan bilangan real. Berarti kan bertentangan dengan kalimat ini. Gitu. Karena terjadi pertentangan, berarti pengandaian yang mana? Ini loh yang diandaikan benar ini tadi ya. Pengandaian benar yang kita buat itu tadi salah. Jadi yang benar yang mana? Yang benar ya pernyataan awal ini, bahwa mereka ini memang adalah pernyataan yang salah gitu. Jadi jangan bingung dengan benar salahnya ya. Jadi yang kita andaikan itu adalah timbul pertentangan sehingga pengandaiannya salah. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah kalimat awal ini, bunyi kalimat awal ini loh benar gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau ditulis bukti formalnya, tulisannya seperti ini. Yang pertama tentu diberikan intro terlebih dahulu atau pengantar. Akan dibuktikan dengan metode kontradiksi gitu. Jadi pembaca tahu bahwa oh ini nanti mau pakai kontradiksi gitu ya. Kemudian andaikan ada X bilangan real yang memenuhi ini. Jadi diandai-andaikan dulu. Pengandaian ini wajib dituliskan. Kalau tidak dituliskan, maka orang tidak akan tahu pertentangannya nanti munculnya di mana gitu. Jadi andaikannya harus terlihat. Atau andaikan benar gitu ya. Andaikan pernyataan bla bla ini benar gitu. Boleh, berarti ada X bilangan real yang memenuhi gitu ya. Pokoknya andaikannya harus tertulis. Perhatikan bahwa X kuadrat min 5 artinya bla bla bla, namun kita tahu bahwa ini bilangan imajiner bukan bilangan real. Nah, kalimat ini harus muncul, kalimat ini terjadi pertentangan. Mana sih yang menjadi pertentangan itu gitu? Tunjukkan. Terjadi pertentangan dengan pengandaian bahwa ada X elemen bilangan real gitu. Ini yang bertentangan. Ternyata kan bilangannya kan imajiner bukan bilangan real gitu loh. Yang memenuhi bla bla bla, ini bertentangan dengan kalimat ini nih gitu, sehingga kita katakan pengandaiannya salah. Maka disimpulkan pernyataan awal itu yang ini. Nah, pernyataan awal ini dia nilainya benar, jadi memang salah gitu loh pernyataan awal itu gitu. Kira-kira seperti itu ya, bukti dengan menggunakan kontradiksi, singkat aja ya. Kemudian itu kayaknya yang bisa saya sampaikan sedikit metode-metode pembuktian, karena memang hanya pengantar ya. Nanti Anda bisa melengkapi dengan mengerjakan tugas yang terakhir di pertemuan ke-15. Jadi untuk lanjutannya silakan Anda cermati apa yang saya sampaikan di pertemuan ke-15 dan ke-16. Jadi untuk materi yang saya sampaikan dalam bentuk video barangkali ini sudah yang terakhir. Jadi ini menutup seluruh rangkaian materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester ini. Semoga apa yang sedikit bisa saya bagikan ke Anda ini ada manfaatnya dan ada berkahnya untuk kita semua, karena yang belajar pada proses seperti ini tidak hanya Anda, tapi saya juga sebenarnya terus belajar lagi ketika proses seperti ini gitu ya. Jadi semoga Allah memberkahi semua proses yang kita lakukan selama 1 semester ini, dan semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.